Jadi menurut PKS gitu ya, orang yang punya KTP itu setelah itu bisa diberikan IMB otomatis gitu untuk mengakui keberadaan penduduk. Ini dari mana lagi pembelaan? Ya mungkin orang-orang PKS itu udah kebanyakan makan lobster gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sangat-sangat menyebalkan. Yang udah bikin banyak masalah, banyak kekacauan gitu ya. Tapi setelah itu pura-pura gak tahu. Bahkan terus-terusan mengklaim bahwa dirinya sukses luar biasa. Padahal banyak masalah gitu ya. Banyak kekacauan yang sudah dia bikin gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Ya karena kalau Anies pidato atau presentasi di mana-mana, dia selalu mengklaim bahwa ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dia ini sukses luar biasa. Padahal aslinya ya sumur resapan, banyak kekacauan. Nah kemarin ketika terjadi ledakan atau kebakaran di Depo Pelumpang yang kemudian mengakibatkan banyak rumah warga ikut terbakar sampai kemudian mengakibatkan 19 orang meninggal dunia gitu ya. Itu kan sebenarnya kampung yang ilegal ini itu dilegalkan sama Anies gitu. Jadi sudah tahu bahwa mereka itu menduduki tanah milik BUMN atau Pertamina, tapi setelah itu diberikan IMB sama Anies. Nah sekarang gitu ya, ketika terjadi musibah atau kebakaran di Depo Pelumpang yang kemudian mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, itu Anies sekarang kayak pura-pura nggak tahu gitu. Nggak ada pernyataan Anies terkait musibah ini gitu. Diem aja dia. Dia pura-pura sibuk gitu, lagi di Australia katanya, lagi ngajar gitu ya, lagi ketemu sama siapalah di Australia gitu. Jadi dia nggak komentar sama sekali terkait musibah ini. Pura-pura nggak tahu gitu. Padahal aslinya ya pasti tahu gitu. Pasti dia tahu, cuma dia diem gitu. Karena masih belum menemukan kata yang pas untuk disampaikan. Karena dia kan masih menata kata gitu ya. Apa ya, mau bilang apa ya gitu. Masih menata kata itu. Jadi dia bingung gitu. Makanya ya kebetulan ada di luar negeri, ya sudahlah, lama-lamain sekalian. Berharap ketika dia sudah pulang nanti ke Indonesia, tiba-tiba pengumuman cawapres. Jadi isu soal kebakaran ini ya berharap segera hilang gitu. Tapi kalau di Indonesia sekarang masih belum selesai, belum hilang dan sebagainya, ya Anies masih di luar negeri dulu. Nggak mau komentar dulu gitu. Ya karena kalau kita ngelihat akun sosial media Anies di Instagram gitu ya, itu kan banyak diserbu sama komentar orang-orang yang mempertanyakan soal kebijakan Anies ketika dulu memberikan IMB kepada kampung di Tanah Merah ini gitu. Banyak orang mempertanyakan gitu. Sampai buzzer-buzzernya Anies itu kayak kewalahan menjawab. Terlalu banyak soalnya komentar negatif terhadap akunnya Anies gitu ya. Ini jarang-jarang terjadi gitu. Ya karena orang-orang gitu ya, ketika ngelihat Anies posting dan dia nggak menanggapi isu terkini yang ada di Jakarta, orang tambah jengkel, tambah menyebalkan gitu. Apalagi Anies posting lagi foto senyum-senyum. Tambah bikin mangkel gitu ya. Udah bikin kekacauan, sekarang pura-pura nggak tahu. Ini mirip seperti mantan kalian. Tapi sebagai orang yang pernah menjadi admin seorang tokoh di sosial media gitu ya, saya ngerti bahwa ini bisa disebut sebagai masa-masa krisis. Jadi dari kubu Anies saya bisa paham gitu bahwa Anies dan timnya itu berharap agar ada isu baru gitu selain isu Pelumpang. Mereka berharap itu gitu supaya ya masyarakat bisa segera lupa sama isu Pelumpang gitu, sehingga dengan keinginan yang seperti itu maka Anies di akun sosial medianya terus memposting hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Pelumpang gitu.
Bahkan terus memposting sedang berada di luar negeri. Supaya kita memaklumi bahwa Anies tuh nggak tahu soal ini. Seolah-olah gitu ya. Padahal ya pastinya tahu. Tapi ketika timnya Anies ini berusaha untuk menutupi gitu ya, berusaha untuk tidak membahas soal pelumpang gitu ya, PKS malah terus-terusan membela. Cocok ini gitu ya. Ya karena ketika Anies kehilangan kata-kata, kehabisan tata kata gitu ya, maka PKS lah yang muncul membela dan ingin menjadi pahlawan kepada Anies. Karena Abdul Aziz, yaitu anggota DPRD fraksi PKS di Jakarta gitu ya, itu kemarin mengatakan bahwa IMB yang sudah dikeluarkan sama Anies itu pasti karena tanahnya itu sudah jelas, sudah ditelusuri rekam jejaknya. Jadi ini sudah clear, udah fix sebagai perumahan. Ini si Abdul Aziz kayaknya kurang referensi atau kurang bacaan dia. Karena kalau kita baca soal pernyataan Anies beberapa tahun yang lalu ketika dia memberikan IMB kepada warga di Tanah Merah gitu ya. Bahkan Anies sendiri dia nggak yakin dengan status tanah itu. Makanya kemudian Anies bilang ini status tanahnya itu legalitasnya masih belum selesai. Legalitasnya masih belum selesai. Jadi ketika Anies aja nggak yakin, kenapa PKS kemudian yakin bahwa tanahnya ini nggak ada masalah? Emang tanah rakyat di sana. Ini kan menunjukkan bahwa antara Anies dengan PKS beda keyakinan kayaknya. Anies nggak yakin, PKS yakin banget. Cocok emang. Dalam satu koalisi cocok gitu. Ketika yang melakukan kesalahan itu nggak yakin, diyakinkan sama pembuat dosa. Wah, yakin gitu kan. Ya karena bahasa lain dari legalitasnya belum selesai itu kan ilegal. Lawang itu tanah memang milik BUMN, milik Pertamina gitu ya. Lalu Abdul Aziz atau anggota DPRD fraksi PKS ini juga mengatakan bahwa dengan diterbitkannya IMB gitu ya, ya ini supaya masyarakat itu tertib katanya. Karena kalau nggak ada IMB-nya, nanti mereka malah bikin bangunan sembarangan katanya. Jadi nggak tertata lagi nantinya. Ini anggota DPRD kok miskin kota ini. Minim literasi ini gitu ya. Harusnya dia baca gitu bahwa IMB kawasan itu diterbitkan per RT ketika bangunannya udah selesai, udah banyak bangunan di sana, udah jadi semua bangunan itu, bangunan-bangunan ilegal itu. Lalu kemudian sama Anies diberikan IMB. jadi IMB ini fungsinya bukan supaya warga kemudian bisa bangun rumah yang tertib, enggak gitu. Rumahnya sendiri udah nggak tertib di sana gitu. Ini kebolak-balik ini. Dikiranya mungkin Anies memberikan IMB supaya masyarakat bisa bikin bangunan. Padahal yang terjadi bangunannya sudah ada. Baru setelah itu diberikan IMB. PKS gitu. Ya tapi maklum lah gitu ya, karena mungkin dia kader anyaran gitu ya, kader yang ya amatir mungkin masih gitu ya. Kita bisa maklum lah gitu ya, mesti belajar gitu ya. Tapi setelah itu saya kemudian mendapatkan satu berita lagi. Tapi ini sudah lebih ahli gitu ya. Ini sudah pimpinannya. Karena ketua fraksi PKS yaitu Yani gitu ya. Dia mengatakan pembelaan kepada Anies gitu. Tapi sayangnya pembelaan yang disampaikan itu ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan sama Abdul Aziz. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh anggotanya gitu. Lucu gitu. Ya karena ketua fraksi PKS atau Yani gitu ya, dia kemudian memberikan penjelasan bahwa IMB kawasan itu bukan izin atas pengakuan bangunan katanya, tapi mengakui keberadaan penduduk yang telah memiliki KTP. Ini gimana ini PKS ini? Jadi menurut PKS gitu ya, IMB kawasan itu untuk mengakui keberadaan penduduk yang telah memiliki KTP. Jadi orang yang setelah punya KTP kemudian diberikan IMB. Definisi dari mana gitu? Saya punya KTP tapi nggak punya IMB.
Jadi kalau semua orang yang punya KTP itu kemudian bisa diberikan IMB, wah itu enak juga. Mau juga saya gitu. Ya karena kan nggak semua orang yang punya KTP punya IMB gitu. Yang punya IMB itu orang yang memang punya bangunan, yang memang punya tempat gitu, punya lahan, dan dia ingin mendirikan bangunan gitu. Bukan karena dia punya KTP. Karena IMB itu udah jelas namanya gitu, izin mendirikan bangunan. Jadi itu pengakuan atau izin untuk mendirikan bangunan, yang diakui ya bangunannya, bukan orangnya gitu. Kalau orangnya, kalau mengakui kependudukan ya KTP, kartu tanda penduduk itu KTP. Jadi menurut PKS gitu ya, orang yang punya KTP itu setelah itu bisa diberikan IMB otomatis gitu untuk mengakui keberadaan penduduk. Ini dari mana lagi pembelaan? Ya mungkin orang-orang PKS itu udah kebanyakan makan lobster gitu ya. Udah kebanyakan makan duitnya Anies kayaknya. Jadi nggak bisa membedakan antara IMB sama KTP. Nggak bisa membedakan antara naturalisasi sama normalisasi. Mirip. Ya masa IMB diberikan untuk mengakui keberadaan penduduk. Kebanyakan makan lobster itu. Ya meskipun saya ngerti maksud dan tujuannya gitu ya, PKS itu terus-terus mengungkit soal KTP itu kan ingin menggeser masalah ini kepada Pak Jokowi, karena dulu tahun 2012 Pak Jokowi lah yang memberikan KTP kepada warga di Tanah Merah sana, karena banyak orang yang nggak punya KTP gitu. Tapi pemberian KTP kepada mereka, kepada warga negara Indonesia, itu adalah hal yang benar gitu. Karena kalau ada orang yang nggak punya KTP, ya kita harus kasih KTP. Karena kalau dia nggak punya KTP kan dia jadinya bukan penduduk kita gitu kan. Jadi dia nggak punya hak atas apa yang ada di Indonesia ini gitu kan. Dia nggak bisa nyoblos, nggak bisa bikin rekening bank misalkan, nggak bisa sekolah dan sebagainya. Kalau nggak punya KTP. Jadi kalau ada orang nggak punya KTP, ya kita berikan KTP, udah bener gitu. Tapi kalau ada orang punya KTP terus kemudian diberikan IMB, ini cuma PKS yang berpikir kayak gitu. Apakah ini arti dari koalisi perubahan? Kita mau ngubah fungsi KTP dan IMB. Jadi orang yang punya KTP itu gak bisa lantas kemudian punya IMB gitu. Kalau dia nggak punya bangunan, ya mau dapat dari mana IMB? Kalau dia nggak mau bikin rumah atau bikin bangunan, ya dia ngapain ngurusin IMB gitu kan, lucu jadi. Jadi antara KTP dengan IMB ini bukan tingkatan gitu, bukan kayak SD, SMA, bukan gitu. Tapi buzzer-buzzer Anies di sosial media itu juga saya baca agak lucu juga gitu, karena mungkin mereka ngikutin arus dan cara berpikir orang-orang PKS gitu. Karena menurut mereka KTP itu kan alamatnya di mana katanya? Kan di Kampung Tanah Merah gitu. Jadi tanah ini emang diakui legal sama negara. Alamat itu hanya menunjukkan tempat gitu, bukan legalitas, bukan. Kalau kalian numpang, kalian nyewa di satu perumahan gitu ya, di di daerah manapun gitu ya, ya itu bukan menunjukkan bahwa itu adalah milik kalian, itu cuma numpang alamat aja. Gitu. Ya, tapi sekali lagi ini kan PKS dan koalisinya itu ingin membangun satu narasi bahwa Anies itu mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memberikan KTP, Anies memberikan IMB. Itu tujuannya itu ingin membangun narasi bahwa seolah-olah Anies itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi. Padahal sebenarnya beda. Tapi dengan kebodohan ini gitu ya, saya yakin ada banyak orang yang mengerti. Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia itu tahu betul bahwa KTP dan IMB itu beda. Dan masyarakat itu udah nggak bisa dibodoh-bodohin dengan
apa namanya, atraksi kata atau tata kata yang kayak gini, nggak bisa. Bagaimana mungkin Anies disebut melanjutkan gitu ya, Lawang Kali Ciliwung dan pembangunan yang lain itu nggak dibangun sama dia. Nggak bisa. Yang melanjutkan program Pak Jokowi ya cuma Ahok dan sekarang Pak Heru. Anies nggak melanjutkan itu, bikin rusak malah. Makanya dia bikin sumur resapan. Mana bisa sumur resapan melanjutkan program Pak Jokowi, kan nggak ada gitu ya. Jadi buat PKS dan kawan-kawan, Nasdem dan sebagainya gitu ya. Kalau kalian sudah apa namanya kehabisan tata kata, ya sudahlah, akui saja bahwa ini adalah kesalahan. Udah gak bisa dibela lagi gitu. Karena kalau kalian maksa bela justru lucu jadinya. Jadi kayak bodoh sekali. Jadi ya saya pikir itu semoga ini menjadi konten terakhir penjelasan saya terkait IMB dan KTP. Karena ada orang PKS ini sayang untuk nggak saya jelaskan gitu ya. Ini harus dijelaskan secara detail lah. Meskipun sebelumnya saya sudah pernah jelaskan soal IMB, KTP itu beda. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.